Semuanya bermula dari pertemuan Menteri Pusat India Shankar dengan perusahaan besar di Swiss. Shankar diberitahu bahwa logam jenis thorium telah ditemukan di jalur pantai Andhra Pradesh sepanjang 100 km. Logam thorium bernilai sangat tinggi. Untuk bisa mengekstrak thorium, area itu harus dikosongkan dari penduduk. Menteri Shankar sangat tertarik bisa menghasilkan banyak uang. Masalah penduduk bisa ditangani. Shankar mengajak pihak perusahaan pergi menemui Ranatungga yang diyakini bisa mengambil tanah warga dan mengosongkan area tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Ranatungga akan mendapat imbalan sebesar 25.000 crore jika berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja uang membuat siapapun tergiur, apalagi seorang Ranatungga yang ingin semakin kaya dan berkuasa. Ranatungga bersama anak buahnya mulai meminta dokumen tanah milik penduduk. Siapapun yang tidak setuju dibunuh. Polisi dan pemerintah setempat mendukung Ranatungga sehingga rakyat tidak berdaya. Banyak warga terpaksa menyerahkan tanahnya dan pergi dari desa. Para pemuda di desa Motupalli menjadi satu-satunya yang berani menentang. Mereka berunjuk rasa di depan kantor kolektor menuntut keadilan. Tapi kolektor juga bekerja untuk Ranatungga. Para penentang ditangkap dan dihajar di kantor polisi. Sebagian warga mulai pasrah dan pergi dari desa, tapi para pemuda itu masih belum menyerah. Ada juga seorang gadis kecil yang masih SD ingin menulis surat ke presiden untuk meminta bantuan. Melalui surat, gadis kecil itu menceritakan dirinya tidak bisa sekolah lagi. Pembunuhan juga telah banyak terjadi karena perampasan tanah. Untuk menguatkan surat dan bisa mendapat perhatian serius presiden, kakak laki-laki si gadis kecil bersama pemuda lainnya rela memotong jari mereka. Surat itu kemudian dikirim bersama potongan jari ke presiden melalui perusahaan pengiriman di luar desa. Pada saat mereka akan kembali ke desa, Ranatungga bersama istri dan anak buahnya menyerang secara membabi buta. Para pemuda malang itu dibunuh, kepala mereka dipisah dari badan. Tubuh-tubuh itulah yang ditemukan terkubur di persawahan warga. Tapi atasan Laksmi, Inspektur Sunil Kumar tidak mau mengambil tindakan karena antek-antek Ranatungga. Laksmi dan 6 orang poluan tetap pergi untuk menangkap Ranatungga. Sialnya, upaya itu gagal total. Laksmi dan rekan-rekannya disekap, dilecehkan, dan diperkaos di dalam gudang oleh anak buah Ranatungga. Kekejaman Ranatungga sudah di luar batas. Hanya demi tanah dan uang, Ranatungga tega melakukan apa saja. Sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru membantu penjahat. Sunidul yang mengaku sebagai seorang petani berjanji tidak akan membiarkan tanah warga dirampas oleh siapapun. Sony bersumpah akan membunuh Ranatungga. Langkah pertama, Sony pergi ke kantor polisi. Para polisi ditemukan sedang asyik main kartu. Inspektur Sunil Kumar terlihat sedang bermain game FF. Keberadaan Sony yang datang untuk membuat pengaduan tidak dipedulikan. Sony diarahkan ke anak buahnya. Pengaduan mulai ditulis oleh polisi. Sony menceritakan secara detail masalahnya. Mulai dari idlinya yang jatuh, memukul orang hingga mengajar Somulu karena tidak mau minta maaf.